Ini bukan isapan jempol, ini fakta terjadi, ada sebuah kejadian tragedi kemanusiaan atas nama agama. Seorang mengatasnamakan agama, tapi dia merusak. Ini kan bukan akhlaknya Rasulullah. Rasulullah itu berdakwah dengan akhlak yang baik. Yang mulia ya. Iya, jadi artinya stoplah kita meminta dengan sangat kepada tokoh-tokoh agama yang selalu denial, yang selalu menutup-nutupi. Halo semua. Sebelum saya mulai, saya ingin memberitahukan bahwa saya sering menonton channel Cokro TV. Saya yakin, teman-teman di Cokro TV adalah orang-orang yang berakal sehat, baik, Pancasilais, cinta NKRI, dan tidak ingin Indonesia menjadi hancur oleh para teroris pengusung khilafah. Oleh karena itu, sebelum saya mulai, saya ingin berkata kepada teman-teman di Cokro TV dan para penggemar Cokro TV bahwa kita mempunyai tujuan yang sama. Saya juga ingin Indonesia selamat dari paham-paham radikal sama seperti kalian. Atas dasar itu, saya harus membuat video ini. Saya melihat ada suatu hal yang berbahaya bagi kita semua di dalam video-video Cokro TV. Ada sebuah kebohongan atau penyangkalan yang sering dilakukan dan disebarkan oleh teman-teman di Cokro TV yang bisa membuat terorisme atas nama agama semakin parah di Indonesia. Oleh karena itu, saya ingin menegaskan di awal bahwa apa yang saya jelaskan bukan untuk menyerang Cokro TV dan bukan untuk menyerang agama atau keyakinan teman-teman semua. Tetapi, untuk mengajak kita semua berpikir, terus menggunakan akal sehat, supaya bangsa ini bisa selamat. Saya akan memberitahukan, dengan gamblang apa adanya, kesalahan apa yang dilakukan oleh teman-teman di Cokro TV, dan menjelaskan kenapa hal itu berbahaya bagi kita semua. Sekaligus, memberikan masukan untuk Cokro TV, apa yang seharusnya kita lakukan. Oke, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC News ya, channel portal berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama yang tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Ya, kali ini kita akan membahas ya satu video yang sangat tidak lazim yang dibuat oleh Tanpa Ragi 2 ya. Jadi di sini Tanpa Ragi 2 membuat satu konten yang berjudul Hati-hati dengan Kebohongan Cokro TV. Dan ini cukup mengejutkan ya. Di mana kita ketahui bersama, Cokro TV adalah channel buzzer yang dibuat untuk menyerang Islam, untuk melemahkan Islam ya. Kita tahu bahwa di konten-konten Cokro TV itu isinya selalu menyudutkan pihak Muslim, selalu ya, selalu konten-kontennya itu berat sebelah, lebih condong untuk menyerang dan juga memfitnah umat Muslim. Kita bisa lihat dari konten-konten yang selama ini disampaikan oleh Cokro TV. Sehingga memang masyarakat ya itu cukup tidak suka dengan Cokro TV. Dan terbukti ya, saat Ade Armando melakukan syuting ya, merekam video saat demonstrasi, Ade Armando menjadi bulan-bulanan masyarakat. Bahkan sampai ditelanjangi ya. Itu salah satu penghinaan yang sangat besar, sampai ditelanjangi soalnya. Artinya apa? Itulah cerminan pandangan masyarakat terhadap Cokro TV. Dan kita tahu bahwa pendukung utama Cokro TV itu berasal dari kaum oten-oten ya, terutama oten-oten yang Islamofobia, yang cukup radikal. Oke, di sini kita akan melihat bahwa Tanpa Ragi ya mengkritisi Cokro TV karena dia menganggap Cokro TV ini kurang menyerang Islam dengan mengatakan bahwa Cokro TV masih memiliki sisi pembelaan kepada Islam. Dan memang, contoh waktu Saifuddin punya kasus, Cokro TV juga menyajikan informasi tersebut dan mengatakan yang dilakukan Saifuddin salah. Cokro TV tidak membabi buta dengan mengatakan Saifuddin benar ya, karena memang itu sangat tidak bisa dibela. Ya, apa yang dilakukan Saifuddin udah nggak mungkin bisa dibela. Padahal Cokro TV sudah berusaha gitu. Dia membela diam-diam. Ya, dia mencoba meluruskan ya pemahaman dari orang-orang itu dengan cara ya kita tahu sendirilah ya, saya nggak perlu lanjutkan, tetapi di sini ya menurut si Tanpa Ragi 2 yang dilakukan Cokro TV kurang membantu dia, kurang menyerang Islam. Kalau bisa harusnya video-video konten-kontennya nyerang Islam lebih vulgar, jangan sembunyi-bunyi gitu kan.
Kalau mau nyerang Islam, mau fitnah Islam, lakukan seperti yang dilakukan oleh polemikus-polemikus ini. To the point, langsung hujat, langsung serang gitu kan. Jadi di sini kita akan melihat bahwa tanpa ragu ya, lewat tanpa ragu duanya, lewat video ini dia mengatakan bahwa ya tanpa apa si Cokro TV ini kurang gitu. Harusnya langsung katakan bahwa Islam itu adalah agama kekerasan, Islam adalah agama radikal. Dia pinginnya seperti itu. Ya, keinginan dari tanpa ragu adalah Cokro TV harus menyajikan berita dan konten-konten yang mengatakan bahwa Islam adalah agama yang nggak damai. Itu keinginan dari timnya Tanpa Ragi. Oke, kita dengarkan dulu ya bagaimana statement dari Tanpa Ragi yang ingin ya, sangat ingin gitu kalau citra Islam tuh hancur, citra Islam tuh jelek di mata umat muslim sendiri. Jadi dia pengen mencuci otak rakyat Indonesia, terutama umat muslim ya, agar umat muslim itu menanamkan bahwa agamanya itu adalah agama yang salah. Inilah ngerinya dari Tanpa Ragi dan tim ya, yang benar-benar fokus mereka itu adalah brainwash. Jadi video-video yang dia buat itu pelan-pelan mencuci otak orang. Itulah dia menggunakan visual, penggunaan kalimat yang memang disusun dengan rapi, ya video-video animasi. Itulah kenapa saya bilang dari dulu teman-teman kita harus perhatikan khusus ya. Karena ini bukan kerja 1-2 orang kawan-kawan, ini sudah tim. Hati-hati. Ya. Dan saya harap ada umat muslim di luar sana yang punya kemampuan, punya kecerdasan untuk bisa menangkal ya video-video Tanpa Ragi yang notabene ini adalah video-video yang sangat berbahaya teman-teman. Ini adalah brainwash ya, video-video yang berisi brainwash agar membuat umat muslim itu ya membenci agamanya sendiri dan umat Kristen itu berpikir bahwa Islam adalah agama jahat. Ini ngeri loh kawan-kawan. Jadi dia ini seperti pedang bermata dua. Di Islam dia mencuci otak warga ya Indonesia itu agar berpikir Islam itu agama radikal, agama jahat. Di sisi Kristen, dia ingin agar umat Kristen itu benci dan membangun tembok pembatas dengan umat Muslim. Ini jahat ya. Ini channel yang sangat jahat dan hati-hati teman-teman. Saya harap ada teman-teman Muslim di luar sana yang punya kemampuan untuk menangkal serangan-serangan ya atau proxy war yang dibuat oleh Tanpa Ragi tim. Oke, kita lanjutkan dan kita dengarkan dulu ya apa videonya, nanti baru kita tanggapi. Ya, silakan teman-teman saksikan. Ini bukan isapan jempol, ini fakta terjadi, ada sebuah kejadian tragedi kemanusiaan atas nama agama. Seorang mengatasnamakan agama tapi dia merusak. Ini kan bukan akhlaknya Rasulullah. Rasulullah itu berdakwah dengan akhlak yang baik. Yang mulia ya. Iya, jadi artinya stoplah kita meminta dengan sangat kepada tokoh-tokoh agama yang selalu denial, yang selalu menutup-nutupi. Nah, saya mau mulai dari fakta yang ada. Pada video yang barusan kita lihat, narasumber Cokro TV, yang bernama Mas Ken Setiawan, berkata bahwa ada orang-orang yang melakukan tragedi kemanusiaan atas nama agama. Kemudian, Ibu Nong Darul Mahmada menghimbau dengan sangat kepada para tokoh agama yang selalu denial, selalu menutup-nutupi kenyataan yang ada. Dari sini saya cukup yakin bahwa teman-teman dari Cokro TV tahu bahwa penyangkalan bukan solusi. Seseorang yang sakit tidak bisa menjadi sembuh dengan menyangkal dan menutup-nutupi bahwa dia sakit. Penyangkalan itu malah membuat penyakit semakin parah karena tidak ditangani ketika penyakit itu masih bisa diobati. Setuju ya? Nah, yang menjadi masalah adalah siapa yang menyangkal dan apa yang disangkal. Ibu Mahmada berkata, yang menyangkal adalah para tokoh agama dan yang disangkal adalah paham radikalisme ada di depan mata. Tetapi masalahnya, sebenarnya apa yang disangkal bukan itu dan yang menyangkal bukan mereka. Setahu saya, para tokoh agama tidak menyangkal bahwa radikalisme ada di depan mata. Yang sebenarnya disangkal adalah penyebab terjadinya radikalisme yang ada di depan mata. Dan yang sebenarnya menyangkal adalah orang-orang seperti Mas Ken Setiawan dan Ibu Mahmada. Pada video ini, Mas Ken berkata bahwa apa yang dilakukan oleh para teroris itu bukan akhlak Rasulullah. Rasulullah itu berdakwah dengan cara yang baik. Kemudian Ibu Mahmada mengiyakan, ditambah dengan kata mulia. Masalahnya adalah, apa yang dimaksud dengan cara yang tidak baik?
banyak orang yang berasumsi bahwa Muhammad tidak menyebarkan agama dengan cara yang tidak baik, berarti Muhammad tidak menyebarkan agama dengan kekerasan dan pemaksaan. Ini adalah masalah yang sangat fatal, karena kenyataannya, Muhammad menyebarkan agama dengan kekerasan dan pemaksaan. Para ulama yang benar-benar paham, tidak menyangkal bahwa Muhammad menyebarkan agama dengan kekerasan dan pemaksaan. Yang menyangkal adalah umat muslim, yang hanya tahu separuh cerita, dan percaya buta bahwa Muhammad adalah nabi yang berakhlak paling mulia. Kalau seandainya ada orang Nasrani, Yahudi, semua orang kafir yang mengatakan kepada Anda Islam dikembangkan, diekspansi dengan perubahan darah, katakan iya. Memang iya. Karena banyak orang Islam, subhanallah, kayak orang yang ketakutan kalau dikatakan Islam itu disebarkan dengan pedang. Saya katakan ikhwas sekalian, memang Islam dikembangkan dengan pedang. Jihad itu dikumandangkan memang dari dulu. Ada pengembangan Islam dengan dakwah, ada pengembangan Islam dengan pedang. Nabi SAW menyerang Mekah itu dengan kekuatan memang. Sampai menaklukkan Mekah, akhirnya tersebar Islam di Mekah. Dan kalau tidak ada jihad pada saat itu, Mekah akan tetap jadi kota kafir. Jangan dilupakan sejarah itu. Awalnya dari jihad. Banyak orang subhanallah menganggap takut kalau mengatakan Islam disebarkan dengan pertumpahan darah. Memang benar. Pada saat maju menawarkan peperangan, kita tawarkan Islam dulu. Tidak bisa Islam, tidak bisa orang jihad kalau tidak tawarkan nih. Kecuali kalau kita diserang tiba-tiba. Kalau untuk ekspansi, syarat mutlak disepakati oleh jumhur ulama, harus tawarkan Islam dulu. Kalau mereka nolak baru jizyah, upeti. Kalau mereka nolak baru perang. Dan ini tanpa nunggu kita diserang. Memang ini ekspansi. Memang ekspansi Islam, disebarin Islam itu. Gitu kan? Kalau mereka nolak terjadi peperangan. Dan ini memang peperangan. Kasus saya katakan Mekah misalnya. Kemudian waktu Nabi SAW menyerang Tabuk, gitu kan. Perang Hunain. Waktu Nabi SAW melanjutkan menyerang wilayah-wilayah yang mendekati kota Taif, gitu kan. Dan banyak peperangan-peperangan yang lain. Nabi SAW ekspansi Islam. Artinya kita harus tahu memang ini ibadah dalam agama. Jangan karena kita dikatakan teroris lalu kemudian kita tidak berani jihad. Enggak, ada jihad itu. Tapi pada tempatnya dan waktunya, gitu kan? Kata Allah SWT, kalian harus punya persiapan, keterampilan untuk berperang. Dan itu untuk menakut-nakuti musuh-musuhnya Allah. Memang dianjurkan. Karena itu asasnya jihad, kata Nabi SAW, siapa yang berperang ya untuk meninggikan kalimat la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Memang itu targetnya. Pertanyaannya, bolehkah saya membunuh orang yang menghina Nabi SAW? Kalau kita kembali ke dalil, boleh. Kalau kembali ke dalil, boleh. Nabi SAW pernah menyuruh para sahabat membunuh Ka'ab bin Ashraf. Baca dalam riwayat Bukhari. Kenapa? Ka'ab bin Ashraf ini selalu menghina Nabi SAW. Selalu menghina Nabi. Apa kata Nabi SAW? Siapa yang mau bunuh orang ini buat saya? Ponakannya Ka'ab mengatakan saya. Lalu pergilah mereka lalu menyelesaikan 3-4 orang pergi membunuh Ka'ab bin Ashraf. Jadi kalau ada orang mengatakan Islam dikembangkan dengan pertumpahan darah, katakan iya. Dalam beberapa keadaan dan yang lainnya enggak. Nah, apa yang dikatakan oleh Ustadz Khalid Basalamah adalah kenyataan yang ada di dalam sumber-sumber Islam yang sahih. Kenyataannya, Muhammad memang menyebarkan agama dengan menggunakan dakwah dan dengan menggunakan kekerasan yang tidak baik. Semua ulama yang benar-benar mempelajari sejarah Islam sangat tahu tentang hal ini dan tidak pernah menyangkalnya. Tetapi, mereka belum tentu menceritakan semuanya kepada umat muslim. Yang mereka ceritakan kepada semua orang hanyalah sebagian informasi yang bisa membuat masyarakat percaya bahwa Muhammad adalah nabi yang berakhlak mulia. Jadi, ada umat muslim yang tahu, tetapi lebih banyak umat muslim yang tidak tahu. Yang semua orang muslim tahu adalah Muhammad menyebarkan agama dengan menggunakan dakwah. Yang tidak semua orang muslim tahu adalah Muhammad menyebarkan agama dengan menggunakan kekerasan dan pemaksaan yang tidak baik juga. Umat muslim yang tidak tahu bahwa Muhammad menyebarkan agama dengan menggunakan kekerasan dan pemaksaan yang tidak baik, biasanya adalah muslim moderat. Mereka adalah orang-orang seperti Ibu Mahmada dan teman-teman di Cokro TV lainnya. Umat muslim moderat ini sangat percaya bahwa Muhammad adalah nabi yang berakhlak paling mulia, karena mereka tidak tahu bahwa Muhammad menyebarkan agama dengan menggunakan kekerasan dan pemaksaan yang tidak baik. Nah, apa yang terjadi ketika muslim moderat tahu bahwa ternyata Muhammad menyebarkan agama dengan menggunakan kekerasan dan pemaksaan yang tidak baik? Ada 3 hal yang mungkin terjadi. Yang pertama adalah denial. Mereka menyangkal bahwa Muhammad menyebarkan agama dengan menggunakan kekerasan dan pemaksaan.
Mereka berkata bahwa itu adalah informasi bohong, fitnah, dusta, dan lain sebagainya. Lalu, mereka tetap percaya buta, dan tetap berkata kepada seluruh dunia, bahwa Muhammad adalah nabi yang berakhlak paling mulia. Mereka tidak sadar, bahwa apa yang mereka lakukan, adalah menyebarkan informasi, yang separuh benar, ditambah dengan sugesti yang menyesatkan. Yang kedua, adalah pembenaran, tanpa menggunakan akal sehat dan hati nurani. Mereka tidak bisa menyangkal, bahwa kenyataannya, Muhammad memang menyebarkan agama, dengan menggunakan kekerasan dan pemaksaan, tetapi mereka tetap percaya buta, bahwa Muhammad adalah nabi yang berakhlak paling mulia. Apa jadinya? Jadinya adalah, mereka melakukan pembenaran, dengan mengambil kesimpulan, bahwa menyebarkan agama, dengan menggunakan kekerasan dan pemaksaan, adalah tindakan yang berakhlak mulia, karena itu dilakukan oleh Muhammad. Orang-orang inilah yang kemudian menjadi teroris radikal, yang membunuh orang demi agama. Mereka membunuh orang, karena mengikuti teladan Muhammad, dan mengira bahwa mereka akan masuk surga. Yang ketiga, adalah berpikir, dengan menggunakan akal sehat dan hati nurani. Mereka tidak bisa menyangkal, bahwa kenyataannya, Muhammad memang menyebarkan agama, dengan menggunakan kekerasan dan pemaksaan, yang tidak baik. Oleh sebab itu, mereka sadar, bahwa Muhammad sebenarnya bukan nabi, yang berakhlak mulia, dan Islam bukan agama yang benar. Karena mereka membuka mata hati dan pikiran mereka, menggunakan akal sehat dan hati nurani. Orang-orang inilah, yang kemudian menjadi murtad, meninggalkan Islam. Nah, teman-teman di Cokro TV ada di kelompok yang mana? Saya melihat, teman-teman di Cokro TV, sekarang ini berada di kelompok yang pertama. Menyangkal, bahwa kenyataannya, Muhammad melakukan berbagai hal, yang tidak pantas disebut berakhlak. Mungkin ada teman-teman di Cokro TV, yang melakukannya tanpa disadari. Tetapi, mungkin ada teman-teman yang melakukannya, dengan penuh kesadaran, dengan harapan, untuk mengubah Islam dari dalam. Mencoba untuk menampilkan, dan memberikan contoh, bahwa Islam sebenarnya tidak seperti itu, dan berharap umat muslim tidak menjadi radikal, seperti impian mereka. Tetapi sebenarnya, tindakan ini, seperti usaha menutupi penyakit, dan pura-pura tampil sehat, sambil berharap, penyakit itu hilang dengan sendirinya. Padahal kita tahu, bahwa penyakit ini tidak bisa hilang dengan sendirinya, bahkan akan semakin parah akibat penyangkalan dan ditutup-tutupi. Karena penyangkalan dan menutup-nutupi seperti ini, akan membuat penyakit itu tidak bisa diobati. Buat teman-teman yang mempunyai pemikiran seperti itu, mencoba untuk mengubah Islam dari dalam, supaya menjadi lebih baik. Saya mau katakan, bahwa saya menghargai, apa yang teman-teman coba lakukan. Tetapi, saya harus mengatakan, bahwa apa yang teman-teman lakukan itu, tidak akan berhasil. Yang pertama, karena Islam memang sebenarnya, tidak seperti yang teman-teman percaya, dan tidak akan menjadi seperti yang teman-teman percaya. Apa yang teman-teman lakukan, hanya menutupi separuh informasi, dan percaya buta. Apa yang teman-teman lakukan, bukan mengobati penyakit, tetapi membantu menutup-nutupi penyakit, sehingga tidak bisa diobati. Yang kedua, para teroris Islami itu tidak akan menjadi sadar, dengan apa yang kalian lakukan, karena mereka lebih tahu tentang Islam, daripada kalian. Bagi mereka, teman-teman bukan nabi, dan bahkan bukan ulama. Bagi mereka, teman-teman hanya oknum, yang tidak mewakili Islam sama sekali. Selain itu, mereka melihat kalian sebagai orang-orang munafik, yang pura-pura Islam, padahal bukan. Menurut Al-Quran, orang-orang munafik adalah kelompok orang ketiga yang harus diperangi, selain kafir dan togut. Dan itulah sebabnya mereka menyerang Ade Armando. Yang ketiga, umat muslim moderat yang masih hijau juga tidak akan terhambat untuk menjadi teroris karena apa yang kalian lakukan. Apa yang kalian lakukan hanyalah percaya buta bahwa Muhammad adalah nabi yang berakhlak mulia dan memberikan contoh untuk tetap percaya buta bahwa Muhammad adalah nabi yang berakhlak mulia. Ketika umat muslim moderat yang masih hijau itu mengetahui bahwa sebenarnya Muhammad melakukan kekerasan dan pemaksaan agama, mereka mendapatkan legitimasi bahwa kekerasan dan pemaksaan agama itu adalah tindakan yang berakhlak mulia karena hal itu dilakukan oleh Muhammad. Dan kalian mengkonfirmasi bahwa Muhammad adalah nabi yang berakhlak mulia. Padahal kalian tidak tahu bahwa sebenarnya Muhammad memang melakukan berbagai tindakan yang menurut kalian kurang berakhlak. Mereka tidak tahu bahwa sebenarnya kalian tidak tahu bahwa Muhammad memang melakukan berbagai tindakan itu. Jadi, buat teman-teman di Cokro TV yang masih di dalam kelompok menyangkal, yuk kita gunakan akal sehat, karena dengan menggunakan akal sehat, negara ini akan selamat. Yang pertama, berhentilah menyangkal bahwa Muhammad memang melakukan berbagai hal yang tidak berakhlak. Karena, semua itu memang kenyataan yang tertulis di dalam sumber-sumber Islam yang otentik.
Contohnya, Muhammad menikah dengan Aisyah ketika Aisyah berusia 6 tahun, dan menggaulinya ketika berusia 9 tahun, adalah kenyataan yang tertulis di dalam banyak hadis sahih. Apa yang seharusnya kalian lakukan? Pertama, menyangkal bahwa Muhammad menikah dengan Aisyah ketika berusia 6 tahun, dan menggaulinya ketika berusia 9 tahun. Yang kedua, berkata bahwa pria tua menikah dengan anak-anak berusia 6 tahun, lalu menggaulinya ketika berusia 9 tahun, adalah tindakan yang berakhlak mulia, karena Muhammad melakukannya. Atau yang ketiga, gunakan akal sehat. Berkata bahwa pria tua menikah dengan anak-anak berusia 6 tahun, lalu menggaulinya ketika berusia 9 tahun, adalah tindakan yang kurang berakhlak. Oleh karena itu, Muhammad bukan nabi yang berakhlak mulia. Kalau teman-teman mempunyai akal sehat dan hati nurani, bukankah seharusnya teman-teman memilih yang ketiga? Bukankah seharusnya teman-teman memilih untuk keluar dari Islam? Apa yang akan terjadi jika teman-teman keluar dari Islam? Yang pertama adalah, para teroris itu tidak akan menganggap teman-teman sebagai orang-orang munafik lagi. Mungkin mereka akan lebih menghargai kalian dan lebih mendengarkan kalian karena mereka mau tahu kenapa kalian murtad. Yang kedua, kalian menjadi benar-benar tegas. Menjadi teladan bagi masyarakat, bagaimana caranya menggunakan akal sehat dan hati nurani. Yang ketiga, banyak orang yang akan mengikuti kalian keluar dari Islam. Coba sekarang teman-teman, pikir baik-baik ya. Ya, teman-teman sudah lihat ya. Jadi dia komplain kepada Cokro TV yang dia bilang ini masih menyangkal. Menyangkal bahwa agama Islam itu disebarkan dengan kekerasan. Karena menurut orang Cokro TV, yang radikal itu oknum. Yang salah itu adalah oknum-oknum yang ada di Indonesia ini yang mengatasnamakan Islam. Ya, karena memang setiap ada kejahatan, ada kriminal, itu kan oknum, bukan ajaran agamanya. Mana ada agamanya mengajarkan hal seperti itu. Tapi si Tanpa Ragi ini, ya, TR2 ini pingin orang-orang ya, tertanam di otaknya bahwa yang dilakukan oleh orang-orang ini adalah karena agamanya memang mengajarkan itu. Kalian bisa lihat ya, dia benar-benar ingin membrainwash orang bahwa Islam itu adalah ajaran yang jahat. Ajaran yang penuh dengan kekerasan. Inilah jahatnya channel ini, kawan-kawan. Jahat sekali channel ini. Dan di sini mohon maaf ya, saya mencoba menjelaskannya dengan segala keterbatasan saya, hanya melalui suara ya, dan saya harap teman-teman bisa berimajinasi dan menangkap apa yang saya sampaikan, walaupun dengan segala keterbatasan ya. Jadi di sini dia memaksakan bahwa Islam itu ya harus ditanamkan di otak umat Muslim dan orang-orang Kristen Indonesia bahwa Islam itu agama yang jahat, agama yang keras. Itu yang harus diberitakan. Harusnya Cokro TV mengakui bahwa Islam itu memang seperti itu. Mereka itu bukan karena oknum, bukan karena pemikiran sendiri, tetapi memang ditanamkan. Karena mereka menjadi Islam yang taat, maka mereka menjadi jahat. Itu kan kurang ajar. Itu kan benar-benar satu fitnahan ya, walaupun digunakan dengan atau dibungkus dengan kalimat yang sangat halus, tapi kita tahu arahnya kemana. Itulah saya bilang, ya, mohon teman-teman memberikan atensi khusus untuk channel satu ini, karena channel ini memang fitnahannya sudah sangat kelewatan, dan saya harap ya, jadi perhatian khusus bagi pihak berwajib juga gitu ya. Oke, kita lanjut. Dan dia menampilkan ya sebuah video pendek dari ceramah ya dari Ustadz Khalid Basalamah, tetapi di sini ya kita tahu dipotong ya, ceramah tersebut dipotong dan dia tidak menjelaskan konteksnya. Ya, dia mencoba mengamburkan dan memframing. Ya, mencoba memframing. Jadi di sini Ustadz Khalid Basalamah ya, Ustadz Khalid Basalamah menjelaskan bahwa Islam ya itu ditawarkan dulu gitu. Kalau memang nggak mau, baru perangi. Itu memang fakta sejarah. Ya, ditawarkan dulu. Kenapa? Karena orang-orang di sana sudah terlalu jahat. Orang di sana sudah terlalu barbar. Itulah diberikan solusi, diberikan obat. Sama seperti satu daerah. Ya, mereka sudah terkena penyakit. Dan penyakit itu menular, kawan-kawan. Penyakit kejahatan itu menular. Ya. Jadi solusinya adalah tawarkan Islam yang merupakan obat supaya mereka bertobat, supaya mereka berubah. Kalau memang nggak bisa, mau nggak mau dimusnahkan. Kenapa? Daripada nanti menjalar. Ya, daripada nanti menjalar ke orang lain, mempengaruhi orang lain.
Dan kalau kita bandingkan dengan Tuhan yang ada di perjanjian lama ya, di perjanjian lama, bukan perjanjian baru. Kalian bisa lihat bagaimana ya Tuhan di perjanjian lama juga melakukan hal itu. Tumpaslah, ya, habisilah bahkan sampai kepada hewan dan tumbuhannya. Kenapa? Karena takutnya penyakit jahat itu, penyakit menduakan Tuhan itu menular. Takutnya akan menular gitu. Ya, karena memang seperti itulah. Kalau orang sudah melakukan dosa-dosa syirik, itu biasanya cepat menularnya ke orang lain. Jadi kalian bisa lihat, dan saya nggak mau bahas ayat Alkitab ya, nanti dibilang kita lompat pagar lagi. Ya, saya nggak akan bahas, tapi teman-teman Kristen kalian bisa baca lah. Ya, kalian bisa baca di perjanjian lama, silakan kalian cek ya. Jadi di Islam itu ya sama Tuhannya. Karena memang Tuhan dari dulu sifatnya seperti itu. Ya. Kalau memang suatu bangsa, suatu penduduk sudah tidak bisa lagi bertobat, sudah tidak bisa lagi ya diajarkan, ya, disuruh untuk menyembah kepada Tuhan yang benar, maka orang tersebut akan dimusnahkan daripada dia mengajak orang lain untuk menyembah kepada yang salah. Kalian jangan lupa, dosa terbesar umat manusia itu bukan membunuh, bukan mencuri, ya, bukan korupsi, bukan melakukan perselingkuhan, perzinahan. Enggak, kawan-kawan. Dosa paling besar adalah mensekutukan Allah. Itu dosa paling besar. Mungkin kita lihatnya simple. Kok cuman menuhankan yang lain kok bisa jadi dosa paling besar? Ya karena memang itu dosa paling besar di mata Allah. Jangan kamu lihat di mata kamu. Di mata kamu mungkin itu dosa kecil gitu kan. Ya. Kamu cuman murtad itu dosa kecil. Loh, saya kan masih buat baik walaupun saya murtad. Saya kan tetap membantu orang. Di mata Allah itu dosa paling besar, kawan-kawan. Jadi jangan gunakan kacamata kita. Itulah kenapa orang-orang tersebut ditumpas. Karena yang mereka lakukan udah dosa paling besar. Lebih besar daripada berzina, lebih besar daripada dosanya Sodom dan Gomora. Ya, yang mereka LGBT, itu jauh lebih besar dosanya. Karena menyembah kepada Tuhan yang salah. Dan kalian boleh cek di perjanjian lama juga sama. Ya, di perjanjian lama juga sama, dan saya nggak mau lompat pagar terlalu jauh. Ya, saya cuma jelaskan aja, kalian yang cek sendiri. Apakah yang saya katakan benar atau tidak? Silakan baca perjanjian lama bagi teman-teman Kristen. Ya, dan Ustadz Khalid Bahasa Lama menjelaskan bahwa jihad itu ada tempat dan waktunya, bukan sembarangan. Ya. Terus dibuat fitnahan lagi. Kalau ulama ini tidak menceritakan semuanya, bahwa ustadz-ustadz dan ulama-ulama di Islam itu tidak menceritakan secara lengkap apa itu Islam kepada jemaatnya, agar mereka ya tidak tahu gitu bahwa Islam itu adalah agama yang radikal gitu. Ini kan kurang ajar, ini adalah fitnahan yang jahat. Di Islam kita buka semua. Dari kecil kita diajarkan, ya. Bahkan kita membaca sirah nabawiyah. Ya, kita tahu sejarah Nabi, bagaimana perjalanannya. Terus kelanjutan ya, dari kekhalifaan. Kita belajar itu semua. Malah saya bertanya balik kalau begitu. Ya, saya tanya balik, bagaimana dengan teman-teman Kristen? Apakah diceritakan tentang perjanjian lama itu dengan lengkap? Apa diceritakan? Kenapa? Ya, ditumpas sana sini gitu. Ayat-ayat perang itu sering kita lihat disembunyikan. Ya, lebih sering selalu ayat-ayat berkat, ayat-ayat bagaimana mendidik keluarga, bagaimana memaafkan. Kan itu ayat-ayat yang isinya baik-baik saja gitu. Ya. Kalau kita balik bagaimana? Fakta membuktikan, ya, fakta membuktikan bahwa banyak teman-teman Kristen yang belum pernah baca Alkitab dari awal ya, Kejadian sampai Wahyu. Belum pernah baca full, bacanya lompat-lompat. Ke gereja disuruh buka mana baru baca. Lagi perkumpulan, ya, komsel atau perkumpulan gereja seminggu sekali, disuruh buka baru buka, baca. Baca yang full, nggak semua. Bahkan 50% pun saya ragu. Ya, silakan dicek. Itulah kenapa kalau kita ya lihat di luar itu sosial eksperimen. Ya, sering dibikin sosial eksperimen, Alkitab terus diganti covernya jadi Al-Quran. Terus orang tuh bacain ayatnya tentang pembunuhan, perang gitu kan, tumpaslah kota itu gitu. Orang akan berpikir, oh itu Al-Quran gitu. Begitu dikasih nampak ini Alkitab, mereka terkejut. Oh ada ayat itu ya? Oh ternyata ada ayat seperti itu. Mereka shock.
What are your initial thoughts after hearing those? Well, obviously they sound very aggressive. Obviously, they're very graphic. They're actually in the Bible. Hey, my name is Vincent Valentine. I'm here in downtown Toronto. I'm asking some people on the street what they think about different passages I read to them from the Quran. Unknown to them, though, it's actually the Bible. A few days ago, there was a video recorded in Europe that basically it did the exact same thing. So I just wanted to do the same video, but in North America, to see what our perspective would be on this, and if we still think that some of these old biblical texts have any place in Western society today. Punish you for your sins 7 times over. You will eat the flesh of your sons and the flesh of your daughters. If 2 men are fighting, and the wife of one of them comes to rescue her husband from his assailant, you shall cut off her hand. Look, here is my virgin daughter. I'll bring them out to you now, and you can use them and do to them whatever you wish. But as for this man, do no such outrageous thing. A woman should learn in quietness and full submission. I do not permit a woman to teach or to assume authority over a man. She must be quiet. If someone has a stubborn and rebellious son who does not obey his father and mother, then all the men of his town are to stone him to death. What are your initial thoughts after hearing those? Well, obviously they sound very aggressive. Obviously, they're very graphic. My initial thoughts, honestly, I feel a little bit numb, I guess. Like, those are pretty harsh. There's no denying that. Woman saying you could have my daughter versus the husband. You can't have the man. Mode of thinking of women, that, you know, they are essentially objects. Obviously, you should take issue with things that are so hostile and so violent. Stoning human beings is not how we want to live in our society, but it does remind me of the Old Testament. A lot of the Bible passages are similar. I don't know about the cutting off at the hands of the woman's hands who's trying to help, but I know that there's similar passages. Yeah, it sounds familiar to the Bible. Well, to be honest, I do hear things in the Bible that sound a little bit scary sometimes too. Even in the Bible, you know, Jesus outlines how to buy and sell slaves. Like, the Bible kind of tries to put us on equal levels and have our own certain roles. I think that they're kind of similar. I mean, in the Bible, it's less vulgar. I do have a little surprise for you. All these heartwarming passages that I read to you today, they're actually in the Bible. They're actually the Bible. People, yeah. I don't know, They're actually from the Bible. I'm not surprised. Yeah. Not surprised at all, actually. Do you feel like there's still a place in Western society for these old texts? Do you think that maybe we should move on from them? That's a deep question. There's something to learn from, but we shouldn't be using them like law or even guidelines. Especially these days, no. All it does is pretty much divide people unnecessarily. There can be a place for religious texts, but I don't think that people should take things so literally. But at the same time, this is painted differently. Let's just ignore these passages and follow the good one. Jadi jelas gitu. Kalian sudah lihat sendiri. Sebenarnya siapa yang tidak menceritakan semua? Islamkah atau kalian? Ya, mohon maaf nih teman-teman, agak pedas yang saya katakan. Tapi itu fakta. Jangan diubah-ubah, jangan diputarbalikkan, jangan di-framing. Ya, ini kenyataan kawan-kawan. Jadi sebenarnya siapa yang denial? Ya, dia mengatakan kan biasanya orang-orang yang sudah tahu kebenaran tentang Islam itu ada 3, dia bilang ya. Yang pertama denial, menyangkal gitu. Ya, sejak kapan kami menyangkal? Sejak kapan? Umat Muslim tahu sejarah. Umat Muslim tahu kok agama Islam itu apa. Bahkan dari kecil kita sudah tahu.
Sedangkan kalian yang dewasa saja masih sering kita dapati. Saat diskusi mereka bingung gitu. Oh, ada ayat itu ya. Ya, terutama yang awam-awam gitu, yang belum pernah nonton dunia debat, begitu kita buka ya, ayat-ayat tentang kekerasan, terkejut mereka. Oh, ada rupanya. Ya. Terus yang kedua, memaksakan kebenaran gitu kan. Mengatakan bahwa pokoknya nabinya adalah yang mulia gitu. Ini kan kacau. Ya. Mencoba memfitnah Islam sebegitunya. Jadi kembali lagi nih, teman-teman, kalian bisa nilai sendiri. Yang kami hadapi orang-orang seperti ini. Jadi kami cukup keras karena memang harus. Ya, fitnahannya begitu ngeri, kawan-kawan. Begitu sadis. Terus yang ketiga, dia bilang kalau orang udah tahu kebenaran, itu dia murtad. Anda nggak salah. Bagaimana kalau kita balikkan ke kalian? Begitu dia tahu ayat-ayat yang ada di Alkitab, begitu dia tahu kebenaran, siapa itu Yesus gitu. Bagaimana reaksinya? Coba kita balik, kawan-kawan. Ya. Dan sekali lagi ya, saya sebenarnya malas sekali membuat video-video seperti ini, tetapi harus saya lakukan untuk membentengi iman teman-teman saya dari manipulasi-manipulasi yang dibuat channel-channel seperti ini. Channel-channel polemikus yang mencoba mempengaruhi orang, mencoba ya menipu orang. Jadi yang membuat kebohongan ini siapa? Cokro TV atau beserta Tanpa Ragi. Tanpa Ragi tim ya. Silakan teman-teman nilai sendiri. Umat Muslim silakan. Kalau nggak kita buat sosial eksperimen deh. Berani nggak tim Tanpa Ragi? Ya. Kalau Tanpa Raginya nggak berani kan dia ada tim tuh, tim Tanpa Ragi tuh. Coba kita buat, kita sama-sama ke lapangan, kita cari tahu. Kita tanya kepada umat Muslim awam ya. Kita jalan, terus Anda tunjuk aja satu orang, terus kita tanya. Ya. Muslim atau Kristen? Kalau dia Muslim, kita tanya apakah dia tahu ya tentang cerita-cerita di Islam, terus bagaimana Islam disebarkan, sejarah Islam disebarkan bagaimana, apakah dia tahu? Terus kita tes yang Kristen, kita cari yang Kristen, apakah dia tahu? Mau nggak kita buat sosial eksperimen seperti itu? Ya, tolong jawabannya dari tim Tanpa Ragi, biar kita sama-sama buktikan. Ya, kita buktikan gitu. Tahu nggak orang-orang Kristen itu tentang ayat-ayat kekerasan? Ya, bahkan ada menurut teman-teman ya, ayat-ayat yang agak vulgar gitu. Mau nggak? Ya, kita cek. Nah, jadi biar adil, jangan istilahnya kita bacot-bacot aja, gitu kan? Keluarkanlah data. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan buat teman-teman ya. Inilah bahaya dari channel satu ini. Ini jauh lebih bahaya daripada polemikus lain yang notabene hanya mencari uang sih. Tanpa Ragi selain mencari uang, dia benar-benar mencuci otak orang. Ya, jadi cukup hati-hati. Kita ini harus benar-benar siaga selalu. Ya, karena mereka ini selalu mencoba segala cara untuk mempengaruhi orang lain. Dan sekali lagi bagi teman-teman ya yang ingin membantu perjuangan kami, ya karena memang cukup berat untuk saat ini, terutama di 2023 ini. Terus kita juga ada beberapa proyek. Bagi teman-teman yang ingin membantu perjuangan kami, dapat disalurkan melalui nomor rekening yang ada di bawah ya. Jadi bagi yang punya rezeki lebih dan tidak keberatan untuk menyalurkan dan membantu kami, dapat disalurkan ke rekening ini ya. Kami mohon ya agar selalu doakan kami agar kuat menghadapi serangan-serangan ini. Karena serangan-serangannya itu bukan hanya lewat konten-konten kawan-kawan. Ya, serangan bawah tanah ini yang ngeri. Serangan di belakang ini yang ngeri. Jadi itu saja dari saya. Makasih buat semuanya dan di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.